pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi, yaitu Bapak Muhammad Yusuf, SPF FM. Ya, betul Pak? Ya, betul. Ketinggalan sampai lupa. Dokter. Iya, dokter ternyata. Jadi yaitu kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Yusuf Ar-Rozi, MSc SPFM. Mungkin boleh dijelasin dulu Pak, itu kok panjang banget ya? Apa aja itu Pak, gelarnya itu Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Pak Rozi aja kan ya. Oke, Pak Rozi. Itu dokter. Kalau MSc itu master of science itu S2. Terus kalau SPF itu spesialis forensik dan medikoleksi. Oh, forensik jadi ya Pak? Iya. Jadi iya teman-teman. Jadi Pak Rozi ini merupakan anggota Satgas PPKS Universitas Ahmad Dahlan. Betul Pak? Ya. Oke, betul. Mungkin teman-teman belum pada tahu nih Pak, Satgas PPKS itu apa sih sebenarnya? Satgas PPKS itu ya Satgas yang ada di UAD itu kan dibentuk untuk menangani beberapa kasus kekerasan atau pelecehan dari bentuk seksual yang memang tindakan bisa juga verbal ya macam-macam ya. Dan kalau sekarang tidak hanya mengurusi yang kekerasan seksual aja, tapi kekerasan tanpa seksual itu kita juga menerima aduan seperti itu. Dan itu kan sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek ya nomor 55 tahun 2024 yang terbaru ini. Jadi teman-teman itu dari penjelasan Pak Rozi mengenai PPKS, dan itu juga sudah menjawab ya kenapa kita mengundang Pak Rozi ini sebagai narasumber kita hari ini. Karena pada hari ini kita akan berbincang mengenai pelecehan seksual yang sedang marak di lingkungan kampus, teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada denger ya berita-berita tentang banyaknya pelecehan-pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus. Nah mungkin masuk ke pertanyaan awal aja langsung ya teman-teman. Sebenarnya apa sih Pak faktor terbesar yang membuat adanya pelecehan seksual itu di lingkungan kampus? Terima kasih. Kalau faktor terbesar sebenarnya kami juga belum ada peneliti untuk mana yang terbesar, mana yang terbesar. Jadi memang ada multifaktor untuk terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus ya, terutama misalnya perbedaan dari status. Misalnya, ini yang satunya korbannya statusnya mahasiswa atau mahasiswi, nah untuk pelakunya statusnya lebih tinggi ya, lebih tinggi macam-macam ya, mungkin dia seniornya ya kan, atau mungkin dia anaknya siapa gitu kan, atau mungkin dia dosen atau dia pendidik teknik, atau ya pokoknya lebih tinggi dari si korban seperti itu. Ada juga mungkin dari sudut yang memang masih di Indonesia sekarang, pria itu lebih dominan dibandingkan perempuan gitu. Kadang jadi yang laki-laki dia lebih berani untuk melakukan kegiatan pelecehan seksual ya. Apalagi mungkin juga di kampus kan juga kayak sekolah ya, misalnya berangkat pagi pulang sore itu pasti udah langsung keluar semua. Tapi kadang kan namanya mahasiswa kumpul dulu, ngerjain tugas dulu di kampus, kadang sampai malam, juga kadang kan ke kafe dulu. Nah di situ ya memang bisa mudah, apalagi udah umur gitu kan, umur pubertas ya, masa-masa pubertas sudah mulai ada rasa keinginan hasrat seksual secara diri kan ya. Dan itu faktor-faktor diantaranya dia merasa dia nggak kalahkan kayak gitu kan ya, dia berani untuk merasa di pacarnya kayak gitu kan, kalau kamu sayang kalau jadi itu sayangnya kayak gitu. Terus juga dari segi misalnya kalau di kampus sampai malam nggak ada yang lihat, nah itu kan yang memang harus kita memang dari diri kita sendiri ya, maupun baik senior maupun junior ya harus ada kerjasamanya, harus ada rasanya, harus ada interaksi sosial yang baik seperti itu. Dan yang utama kalau ya apalagi kita di kampus Islam ya, mungkin lebih berjalan dari sekian.
Ya. dan menyadari bahwa hal itu salah gitu. Harap kalau memang mau dijalankan ya jalankan dulu gitu. Ya, nikah dulu ya Iya, Pak. kalau iya, mau. iya, jangan kawin dulu ya. Iya. Jadi ada banyak faktor ya, mulai dari dia memiliki kuasa biasanya. Ini kalau mau dimakan boleh ya Pak, Oh, iya. sambil minum. Oke, makasih, Saya santai-santai makasih. aja Iya, iya. ya langsung ngobrol. Ini saya haus kebetulan. Iya, oke. Dari faktor-faktor tadi, jadi kira-kira kalau terkhusus nih Pak di kampus kita, Universitas Samadangan itu ada beberapa kasus yang terjadi. Kalau kasus sebenarnya cukup banyak ya. Kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar 39 kasus itu sudah masuk. Dan kasus itu nggak hanya ini ya. Kalau satu PPKS kan terdiri dari kalau ada laporan atau visual atau ada juga dia ada trauma di masa lalu, pernah kejadian tidak hanya di lingkungan kampus, misalnya di lingkungan keluarganya atau di kosan atau tempat tinggal yang memang jauh dari lingkungan kampus, tapi tidak selesai hidup untuk pendampingan psikologis. Ada permintaan itu kami juga menerima, dan itu hanya hidup sampai ke kita pendampingan psikologi dan sampai dan juga yang dia mengalami penipuan misalnya. Menurut sekarang kan dunia digital makin berkembang ya, jadi orang kalau mau pesan apa tinggal kepikut untuk merek jadi Nggak disponsorin. tinggal pesan lewat Aplikasi online gitu kan ya. Nah, sekarang bahkan untuk pesan seks gitu kan ya itu bisa online gitu, open BO lewat online gitu kan. Itu ada juga untuk yang tahu-tahu aja sih, nggak semua orang juga tahu ini ya gitu. Ada juga VCS atau video call seks kan, orang misalnya malu atau takut dia kena penyakit menular seksual gitu, sehingga dia yaudahlah aku VCS aja video call seks, misalnya lihat bagian tubuh yang vulgar, dia melakukan onani atau masturbasi. Nah dari VCS itu sebenarnya teman-teman hati-hati juga gitu. Kalau saya jangan, saya itu pertama teman belum kerja, jadi saya kan masih orang di orang tua. Terus yang kedua itu kan sering banget kasus kayak gitu tuh malah kita yang menjadi korban, karena kitanya udah bayar, habis itu kitanya direkam sama si penyedia jasa yang membuka jasa rejasa itu, kita direkam, justru kita diperas untuk diminta uangnya. Itu hati-hati kayak gitu. Tapi kadang udah kasih tahu, ada juga masih nekat, nah itu ya gitu sih. Berarti bukan cuma sekedar yang langsung gitu ya Pak, tapi yang online juga bisa ya teman-teman. Iya. Jadi setelah mereka melapor gitu Pak, Satgas PPKI itu bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau cara mengatasi sebenarnya kita banyak cara ya, dia tergantung dari kasusnya. Kalau misalnya kasusnya yang berat misalnya antara mahasiswi atau mahasiswa dengan yang lebih senior, misalnya saya kan tadi ya aturnya, nah itu kita perlu adanya aduan. Jadi teman-teman kalau mau ditangani harus ada aduan atau laporan. Nggak bisa kita cuma dengar sih, itu kita nggak bisa nangani gitu. Jadi teman-teman yang sebagai korban atau sebagai saksi boleh membantu untuk melaporkan pada pihak seperti itu. Ya, setelah itu kami akan menelusuri untuk laporan tersebut. Kita akan lakukan pertemuan pribadi dengan si korban dulu, seperti bisa online atau offline, tergantung dari kesepakatan. Nah, setelah kalau udah kita akan tanya apa sih ngomong lagi, apa bukti-buktinya gitu, kan harus menyatakan buktinya kayak gitu. Kalau memang buktinya hilang, nggak apa-apa cerita, jadi jangan tahu kalau buktinya hilang. Setelah itu kalau dari si korban kita interview, dan dari interview si pelaku terduga pelaku. Nah di situ kita teman-teman jangan takut, nanti dia pasti satu PPS pasti bilang kamu habis nyium ini ya, habis nyuci ini ya. Mungkin nanti akan interview lebih umum ya, artinya misalnya kalau si sendiri kita akan beberapa kali misalnya apa yang sudah pernah bapak lakukan, atau misalnya itu atau bapak ya
Terus kita tuh nggak akan bilang identitas korban gitu, fungsinya untuk menjaga kerahasiaan korban. Dan kedua, kenapa? Karena kita mengantisipasi kalau memang korban lebih dari satu. Iya. Nah, misalnya gini tadi, oh, saya ngapain siapa ya gitu, bapak kamu pernah ngapain siapa gitu. Kalau dia nggak tahu, kita nggak apa-apa gitu. Kita juga bukan polisi ya, harus Harus cari korban-korban kemana-mana. Iya, jadi ya kita, kalau dia nggak ngaku nggak apa-apa. Kalau katakan si korban udah ngasih ini kan, kalau dia kadang itu pernah melakukan sama si ini, ternyata beda dengan yang melapor, nah itu kita bisa buat gitu. Setelah itu kita akan kumpulin informasinya. Nah ini setelah itu kita akan mengcek kalau di beberapa universitas itu sudah ada namanya cross-check secara digital forensik. Artinya nanti HP si pelaku, si korban, nanti kita sinkronis sama digital forensik. Kalau memang dihapus bisa ditarik lagi. Oh iya. Nah, tapi UAD memang ini masih proses, tapi insya Allah sehingga jangan takut gitu. Terus nanti dari tim satgas itu nggak akan bertanggung jawab sama fakultas. Jadi kita tuh langsung ke rektor. Jadi kita akan langsung menyerah di rektor, laporan. Terus kita akan kasih rekomendasi. Rekomendasi itu bukan oh ini dikeluarkan atau ini enggak. Kita akan rekomendasi ini tidak sesuai dengan ini tidak sesuai dengan apa, tidak sesuai dengan ini. Lalu itu nanti keputusan kembali ke rektor. Ya, Jadi teman-teman jangan takut ya teman-teman kalau misalnya mau melapor, karena untuk privasi itu pasti aman dan sudah terstruktur ya dari BPKS itu untuk menangani kasus-kasus tersebut. Nah selanjutnya itu Pak, mungkin ada saran dan harapan bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih takut melapor atau juga dia masih segan, karena walaupun sudah privasi sudah aman dan lain-lain, tapi dia masih takut gitu, karena mungkin dia ada trauma juga di diri dia. Itu gimana solusinya Pak? Ya saya tahu sih kalau trauma ya gitu pasti ada. Jangan kan yang hal-hal yang bersifat seksualnya parah kayak gitu ya. Juga kadang ada kejadian kayak kita kalau internet lagi mau masuk rumah tiba-tiba dipegang botolnya sama orang lewat naik motor lagi dipegang jalan itu kan kita nggak langsung bisa marah ya Pak. Iya. Karena mesti cuma diem kaget bingung mau ngapain gitu kan ya kan. Apalagi yang seperti ini ya, ini saya pertama jangan cerita ke teman-teman terlalu banyak karena kita nggak tahu teman-temannya itu dia support kita nggak sih gitu. Jadi langkah yang pertama adalah coba tidur terus nanti langsung ngobrol ke tim satgas. Terus satgas UAD itu udah ada Instagramnya, langsung aja cari nanti satgas UAD, satgas PPKS UAD. Itu website atau IG? Websitenya ada, website untuk IG juga ada. Oh, okay. Kalau teman mungkin sering mainnya IG ya. Nah IG-nya tuh selalu update daripada websitenya. Nah di situ nanti ada nomor WA. Mungkin nomor WA nanti tinggal kontak aja. Jangan takut pokoknya, insya Allah semuanya bisa kontak. Oke. Jadi jangan takut ya teman-teman kalau misalnya kita ada kekerasan seksual yang kita alami. Pokoknya kita di UAD itu sudah punya satgas PPKS yang mau membantu kita. Begitu. Mungkin detik-detik terakhir nih Pak, solusi dan saran untuk kita semua mahasiswa, mungkin mahasiswa. Untuk saran saya ya yang pertama ada sih kalau kita ya jaga diri kita sendiri dari hal seperti itu, dari faktor jaga dirinya dengan cara apa ya banyak sih. Kalau dari segi agama, dari segi kita gimana menjadi diri tidak berada di tempat yang sepi seperti itu. Terus di kos-kosnya juga coba cari kos yang aman, gitu. Tidak cari kos yang bebas. Kalau cari memang dapat kos yang bebas, coba memang menghindari untuk bersamaan dengan hal yang jenis terlalu lama. Ya saya tahu sih namanya mahasiswa itu pasti biasanya punya pacar kayak gitu. Nah itu juga wajib dijaga untuk hubungannya jangan sampai melebihi batas. Nah terus ya kalau di WADI ini sudah ada peraturan rektor nomor 14 tahun 2023. Nah di situ teman-teman bisa lihat langsung, cari langsung nanti di Instagram Satgas PPKS UAD ada, jadi teman-teman bisa langsung baca lengkap mulai dari
penanganan awal, pencegahan sampai nanti penanganan yang terakhirnya itu bisa jelas. Insya Allah jadi DPP ini tidak takut-takut untuk lapor gitu. UAD itu sangat-sangat konsisten untuk mengatasi kekerasan seksual di kampusnya gitu. Jadi teman-teman kembali lagi ya, itu tergantung diri kita sendiri. Jadi mulailah untuk menjaga diri kita sendiri dulu ya Pak. Iya. Baru nanti akan berpengaruh kepada lingkungan kampus. Iya, Ya. betul. Oke. Dari penjelasan itu tadi sangat bermanfaat ya teman-teman. Mungkin ini aja kali ya saran-saran dari Bapak kita ini. Makasih Pak untuk hari ini. Oh iya, oke. Oke, boleh diminum Pak kalau Oh, iya. haus? Iya. Oh iya, kasih masukan lagi coba. Oke, boleh Pak. Jadi mungkin kan kita udah dewasa, saatnya nanti kalau Iya. udah lulus itu kan kita dianggap sebagai manusia yang mandiri gitu kan ya, setelah mahasiswa. Nah untuk kasus kekerasan seksual tidak hanya di kampus, jadi banyak sekali di luar kampus. Jadi teman-teman bisa untuk mengedukasi masyarakat setelah ini. Di antaranya karena banyak sekali yang saya tahu di Jogja dan di Indonesia ini anak-anak SMP, SMA itu sudah tahu namanya hubungan seksual. Tidak tahu belajarnya dari mana ya, kan mungkin dari online gitu. Teman-teman bisa sering-sering edukasi, mulai dari lingkup keluarga, terus masyarakat, lalu nanti yang lebih tinggi lagi, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pahala jariah di situ. Oke. Ya. Oke, ayo teman-teman kita ciptakan lingkungan yang nyaman ya teman-teman, dari diri sendiri, lingkungan kampus dan juga keluarga. Oke, terima kasih ya Pak Ya. untuk hari ini. Iya, sama-sama.